Semakin tenar usai bela timnas Indonesia, Rafael Struijk beri respons keren ke media Belanda. Rafael Struijk, pemain naturalisasi timnas Indonesia, meraih popularitas setelah debutnya bersama tim nasional. Popularitas ini juga berdampak positif bagi klub asal Belanda, ADO Den Haag, tempat dia bermain. Wajah Rafael Struijk sering muncul dalam postingan di Instagram resmi klub, dengan tanggapan positif dari penggemar klub. Rafael baru mengetahui hal ini setelah debutnya dengan timnas Indonesia pada Juni tahun 2023. Debutnya sebagai pemain starter dalam pertandingan melawan Palestina pada tanggal 14 Juni tahun 2023 membuatnya diwawancarai oleh media Belanda, Omroep West. Rafael Struijk mengaku tidak menyadari popularitasnya tumbuh begitu cepat. Popularitasnya semakin meningkat setelah bermain melawan juara Piala Dunia 2022, Argentina. Rafael Struijk mulai menikmati perhatian ini dan merasa senang dengan situasinya. Tanggapan positif dari penggemar sepak bola di Indonesia juga membuatnya merasa terhormat. Pemain dengan darah Belanda Indonesia ini menganggap ini sebagai pengalaman positif. Saya merasa seperti orang Indonesia. Mereka sangat positif dan ramah terhadap semua orang. Anda merasa diterima dengan cepat, tambahnya. Pengakuan Shin Tae-yong usai pantau Liga 1, tidak ada pemain baru yang menonjol untuk timnas Indonesia. Usai mengamati langsung pertandingan-pertandingan Liga 1 2023/2024, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pengakuan mengenai tujuannya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menjelaskan bahwa kunjungannya ke pertandingan Liga 1 2023/2024 bertujuan untuk mencari pemain-pemain baru yang berpotensi. Dalam rangkaian pencarian pemain tersebut, ia turut ditemani oleh beberapa asisten pelatih timnas Indonesia. Saya hadir dalam pertandingan-pertandingan Liga 1 2023/2024 dengan tujuan untuk menemukan bakat-bakat baru di kategori U23 dan senior, ungkap Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui bahwa tugas ini tidaklah mudah, terutama dalam menyusun skuad untuk Piala AFF U23 2023. Ia menyatakan bahwa meskipun saat ini belum menemukan pemain-pemain baru yang benar-benar menonjol untuk bergabung dengan timnas U23 Indonesia, ia optimis bahwa seiring berjalannya waktu, potensi-potensi baru akan muncul. Meskipun saya sedang berupaya mencari pemain-pemain baru, hingga saat ini belum ada yang benar-benar menonjol dengan permainannya, ujar Shin Tae-yong. Namun, saya percaya bahwa seiring berjalannya waktu, akan muncul pemain-pemain baru yang menunjukkan potensi mereka. Media Jepang sebut timnas Indonesia berpotensi jadi kekuatan menakutkan di Piala Asia 2023. Mengapa? Strategi naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI, sebagai organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia, telah menarik perhatian dari kancah internasional. Hal ini menjadi sorotan oleh media Jepang, yaitu Football Tribune Japan. Media tersebut mengangkat strategi naturalisasi yang tengah diterapkan oleh PSSI, terutama mengingat timnas Indonesia akan berkompetisi dalam Piala Asia 2023. Menurut pandangan media ini, strategi naturalisasi yang digunakan oleh PSSI patut diperhatikan dengan serius. Jika berhasil, diprediksi bahwa timnas Indonesia dapat menjadi kekuatan baru di Asia. Pentingnya strategi ini diperkuat oleh kesuksesan yang telah dicapai oleh Shin Tae-yong dalam mengangkat kinerja timnas Indonesia dalam kancah sepak bola internasional. Berdasarkan rumor yang beredar di beberapa media lokal, PSSI dikabarkan tengah mengincar 6 pemain diaspora untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Tambahan lagi, ke-6 pemain tersebut saat ini tengah berkarir di berbagai klub di benua Eropa. Football Tribune Japan menyebutkan beberapa nama, termasuk bek dari Venezia seperti Jay Itzes, Tom Haye, Miss Hilges, Ilyas Al-Haf, Ragnar Oratmangun, dan bahkan nama Emil Audero. Dalam konteks ini, media tersebut memberikan peringatan kepada timnas Jepang untuk tidak meremehkan timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023. Hal ini karena timnas Indonesia memiliki potensi besar di setiap pemain yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Pemain timnas Indonesia masuk Dream Team ASEAN. Pemain timnas Indonesia, Irfan Bahdim, telah terpilih menjadi bagian dari skuad impian pemain dari Asia Tenggara, ASEAN, yang pernah bermain di Liga Thailand, Thai League. Melalui akun Instagram resmi Liga Thailand @Thai League, 11 nama telah diumumkan sebagai anggota skuad impian dari pemain-pemain ASEAN. Irfan Bahdim adalah satu-satunya pemain asal Indonesia yang terpilih dalam skuad impian ini.
Dalam susunan tim, Irfan Bahdim diatur sebagai gelandang. Ia memiliki pengalaman bermain di Liga Thailand, di mana ia pernah memperkuat klub Chobunri dan Nahon Ratchasima pada tahun 2013. Setelah itu, Bahdim juga berkarir di klub Jepang, yaitu Ventforet Kofu dan Consadole Sapporo. Di posisi penjaga gawang, terdapat Dang Van Lem dari timnas Vietnam. Sementara di lini pertahanan, terdapat Amani Aguinaldo, Filipina, Irfan Fandi, Singapura, dan Dion Kuls, Malaysia. Di lini tengah, Irfan Bahdim berada bersama 4 pemain lainnya, yaitu Soukafon Phongcheng-ham, Laos, Aung Tu, Myanmar, Safawi Rashid, Malaysia, dan Faik Bolkiah, Brunei. Sementara untuk lini depan, terdapat Javier Patino, Filipina, dan Ihsan Fandi, Singapura. PSSI usulkan Jakarta jadi opening ceremony Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 bakal main di JIS. Terdapat indikasi kuat dari Erick Thohir mengenai Jakarta International Stadium, JIS, yang terpilih sebagai tempat pelaksanaan Piala Dunia U17 2023. PSSI telah mengusulkan Jakarta sebagai lokasi potensial untuk menyelenggarakan upacara pembukaan turnamen ini. Persiapan menuju Piala Dunia U17 2023 sedang berlangsung dengan intensitas yang tinggi. FIFA telah mengirim perwakilannya untuk melakukan inspeksi terhadap beberapa stadion, termasuk JIS, sebagai salah satu kandidat untuk menjadi tuan rumah acara tersebut. Setelah pertemuan antara PSSI dan FIFA, Jakarta dan Bandung diusulkan sebagai tempat pelaksanaan pertandingan untuk 2 grup Piala Dunia U17 2023. Selain menjadi tempat pertandingan 2 grup, Jakarta juga diajukan sebagai lokasi potensial untuk acara pembukaan Piala Dunia U17 2023. Meskipun stadion yang dimaksud tidak secara eksplisit disebutkan, JIS sangat mungkin menjadi pilihan yang dimaksud. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa saat FIFA melakukan pemeriksaan di Jakarta, fokus mereka terpusat pada JIS, bukan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang jadwalnya tumpang tindih dengan konser Coldplay. Perwakilan FIFA dijadwalkan akan kembali ke Indonesia pada tanggal 26 Agustus tahun 2023 dengan rombongan yang lebih besar. Dalam kunjungan tersebut, kemungkinan besar JIS akan kembali diinspeksi untuk melihat perkembangan perbaikan infrastruktur yang sedang dipercepat dalam kurun 3 bulan ini. Debut Elkan Bagnot di divisi Championship Inggris hanya tinggal hitungan hari. Dalam waktu yang tidak lama lagi, debut bek timnas Indonesia, Elkan Bagnot, di divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris, akan menjadi kenyataan. Jika prediksi ini terbukti benar, Elkan akan menjadi pemain Indonesia pertama yang turut berlaga dalam Liga Divisi 2 Inggris. Kehadiran Elkan Bagnot dalam skuad Ipswich Town untuk musim 2023-2024 sudah dipastikan. Ia tidak akan dipinjamkan ke klub lain yang berada dalam kategori lebih rendah, paling tidak di paruh pertama musim ini. Informasi tentang Elkan Bagnot masuk dalam skuad utama Ipswich diumumkan secara resmi oleh klub pada hari Senin kemarin. Klub tersebut mengeluarkan daftar pemain yang akan berada dalam skuad utama untuk musim yang akan datang. Jumlah keseluruhan pemain yang masuk dalam daftar tersebut mencapai 29 orang. Dalam daftar tersebut, nama Elkan Bagnot tercantum dan ia akan menggunakan nomor punggung 26 pada musim 2023-2024. Hal ini memberi peluang besar bagi pemain timnas Indonesia yang berusia 20 tahun tersebut untuk tampil bersama Ipswich di divisi Championship Liga Inggris kasta kedua pada musim 2023-2024. Jika ini terjadi, bek yang memiliki postur tinggi ini akan mencatatkan sejarah baru.